Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita membahas tentang kerajaan Islam di Indonesia. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengelola informasi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Adapun kerajaan Islam di Indonesia itu terdiri dari Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak dan Panjang, Kerajaan Banten dan Cirebon, Kerajaan Mataram, Kerajaan Goa Talu, dan Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada pertemuan hari ini, pertemuan pertama, kita membahas tentang kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama, kita membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri sejak abad ke-13 atau penghujung daripada abad ke-12. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merah Selu yang kemudian menggantikan namanya menjadi Malik As-Saleh setelah masuk Islam. Ibnu Battuta menggambarkan bahwa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai terkenal bahkan sampai ke negeri Cina. Pelabuhan-pelabuhan di negeri Cina, India, dan di pelabuhan di negeri Arab itu dipenuhi oleh kapal-kapal pesiar yang berasal dari Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian kemajuan Samudra Pasai pada masa saat itu dikenal dengan adanya uang terbuat dari emas, dikenal dengan uang dirham. Pada masa kerajaan dipegang oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yang hampir pada masa itu mata uang tersebut digunakan oleh kerajaan-kerajaan Islam dinasti yang besar seperti dinasti Abbasiyah, Mamluk, dan Utsmani di Turki. Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai selama berdiri lebih kurang 300 tahun, yaitu antara tahun 1285 dan tahun 1524 Masehi, terjadilah perselisihan di dalam internal istana. Kemudian disusul oleh serangan daripada Gajah Mada yang berasal dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kemudian yang sangat berdampak adalah datangnya Portugis dan mampu menguasai yang sebelumnya Kerajaan Malaka telah muncul dan menyaingi persaingan daripada Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Islam di Aceh Darussalam. Kerajaan Islam di Aceh Darussalam itu didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Puncak daripada Kerajaan Islam Aceh Darussalam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 dan sampai 1636 Masehi. Iskandar Muda dikenal sultan yang hebat, bermartabat, dan sangat adil. Beliau mampu mengusir Portugis dari Kerajaan Malaka pada masa itu, dan Kerajaan Malaka sampai ke Pahang dikuasai oleh Aceh Darussalam. Kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam juga diakibatkan oleh perselisihan di dalam kerajaan, terutama setelah Sultan Iskandar Muda mangkat dan diangkat menantunya Sultan Iskandar Sani, yang kemudian tidak lama kemudian diangkat sultanah yang berasal dari perempuan, yaitu 4 sultan dari perempuan,
yang banyak ditentang oleh para ulama dan masyarakat Aceh pada masa itu. Karena ketidaksepahaman antara masyarakat dengan sultan, maka terjadilah gejolak. Puncak gejolak terjadi pada masa Sultanah Kamalah Shah, sehingga terjadi pergulingan sultanah. Kemudian disusul oleh kedatangan bangsa VOC atau Belanda yang berasal di Batavia menginvasi kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1873 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Islam Malaka. Sebagaimana kita sebutkan pada awal tadi, yaitu Kerajaan Samudra Pasai sempat mundur diakibatkan oleh munculnya Kerajaan Islam Malaka yang menyaingi perekonomian dan perdagangan internasional pada masa itu di kawasan Melayu utamanya. Kerajaan Malaka berdiri pada abad 15, yaitu Kerajaan Melayu Singapura dan Semenanjung Malaka dan Riau. Kemajuan Kerajaan Islam Malaka terjadi pada masa Sultan Mansur Shah. Akan tetapi kondisi politik tidak stabil, di mana terjadi pemberontakan di mana saja. Maka akibat daripada pemberontakan itu terjadilah perpecahan yang sehingga dimanfaatkan oleh bangsa Portugis untuk menginvasi, dan pada tahun 1511 Masehi Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Demikian materi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan melanjutkan dengan diskusi